Datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Prapaskah ketiga. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Hieronymus Indra Sepriandika SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Saudari-saudaraku yang terkasih, intensi Ekaristi Minggu Prapaskah ketiga ini, kita mohon bersama agar saudara-saudari kita yang sudah meninggal, menerima mengalami kebahagiaan abadi bersama Allah Bapa di surga. Pertama, Petrus Cahyadi yang dipanggil Tuhan 23 tahun yang lalu, Sofian Johan 1 tahun yang lalu, Nikodemus Faronto 100 hari yang lalu, dan Stefanus Tanggono 10 tahun yang lalu. Kita juga hening, kita sampaikan intensi masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anak, dan para suster yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Minggu Prapaskah yang ketiga ini menjadi momen yang istimewa bagi kita. Allah mengundang kita, menjemput kita semua untuk hadir bersamanya, duduk bersamanya, juga seperti yang dialami oleh perempuan Samaria yang nanti akan kita dengarkan kisahnya dalam Injil. Tuhan juga merindukan kedatangan kita, dan Ekaristi hari ini juga menjadi tanda konkret Allah membutuhkan kita, tetapi kita juga sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Maka mari kita awal Ekaristi penuh syukur ini dengan hati yang pantas, kita hening, kita mohon pengampunan belas kasih Tuhan.
Bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau telah menyatakan bahwa dosa dapat diampuni dengan puasa, doa, dan amal kasih. Sudilah memandang kami ciptaan-Mu yang rapuh ini. Semoga belas kasih-Mu senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami tertunduk karena menyadari aneka dosa kesalahan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana, dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa sambil berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari negeri Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang
dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah dibuat Musa di depan mata orang tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembala-Nya, serta kawanan domba-Nya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di Masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, Engkaulah Juru Selamat dunia. Berilah aku air kehidupan, supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan sebab ia duduk di pinggir sungai, di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?"
Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuan, saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang bertanya, "Apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia?" Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Mereka pun meninggalkan kota itu, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid Yesus mengajak dia, kata mereka, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata satu sama lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepadanya, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Sehat semuanya? Mantap. Bangun jam berapa tadi pagi? Yang bangun jam 6, kurang dari jam 6, sebelum jam 6, angkat tangan. Yang lainnya sebelum jam 12 malam. Enggak tidur dong. Ada banyak. Selebihnya anggap aja bangun sebelum misa lah ya. Dari yang bangunnya kurang lebih jam 6, dari jam 6 sampai jam 9 ini sudah berapa jam ini? Sudah 3 jam ya. Bisa menghitung enggak berapa kali kita sudah memohon Allah? Meminta sesuatu kepada Allah dari jam 6 sampai ke jam 9 sebelum misa. Kehitung enggak berapa permohonannya? Kalau diem semua berarti enggak kehitung. Nah, itulah ya. Orang Katolik itu kan rendah hati ya, diem, mereneng gitu ya, enggak apa-apa lah ya. Saya mewakili jawabannya adalah sangat banyak permohonan dari kita melek sampai kita datang ke gereja, minimal kita mohon apalah yang terjadi dalam hari ini semoga sungguh memberkati, nanti ke gereja selamat sampai tujuan, tidak ada kendala di gereja dan seterusnya. Minimal sudah ada 3 permohonan. Bayangkan dari pagi sampai sekarang pun sudah begitu banyak permohonan, kita mohon pertolongan dari Allah, kita minta pada Allah. Nah maka saudara-saudari, memang itulah dinamika orang beriman yang sadar dia adalah pribadi yang rendah di mata Allah. Kerendahan hati itu ditunjukkan dengan merasa serba tergantung pada Allah. Maka itu ditunjukkan dengan memohon, meminta, merendahkan diri dan seterusnya. Tetapi yang jangan juga kita lupa bahwa ternyata memang itulah yang memang kita perbuat, kita lakukan sebagai orang beriman, karena memang ketika kita sedang sulit ekonominya, kita berdoa, ketika kita sakit, kita berlutut, ketika anak bermasalah, kita berdoa, ketika keluarga sedang tegang, kita juga mencari Tuhan. Itulah dinamika orang beriman yang mencari Allah, karena kita tahu bahwa Allah mampu mengubah sesuatu. Dan itu wajar. Tetapi sekali lagi jangan lupa satu hal, bahwa ternyata hari ini Injil Yohanes yang juga tidak pendek ini ya. Anda yang tadi berdiri sudah mulai sempoyongan itu ya. Cukup panjang hari ini bacaannya dan perikopa ini kebanyakan hampir seluruhnya adalah percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Di mana enggak di pantai, enggak di kebun, di sumur, panas loh coba. Panas-panas siang hari, lalu mereka bercakap-cakap, ngobrol di situ. Berlama-lama dengan perempuan Samaria. Nah, kembali ada satu yang jangan juga kita lupa sebagai orang beriman, bahwa meskipun kita mencari Allah, haus akan Allah, tetapi ada satu pemandangan yang tadi juga unik, kita tadi sudah mendengar bahwa ternyata bukan hanya kita manusia beriman yang meminta kepada Allah atas 1-2 hal, permintaan, kerinduan, dan permohonan. Tetapi hari ini kita juga melihat satu hal yang unik, menarik, yang mengagumkan. Bukan hanya kita saja yang haus, bukan hanya kita yang juga butuh Allah, tetapi ada satu hal yang menarik adalah ternyata Allah juga butuh kita. Di awal tadi, indikasi bahwa Allah membutuhkan kita diungkapkan oleh Yesus dengan mengatakan apa tadi? Berilah aku minum. Yesus datang ketemu orang Samaria, lalu tahu orang Samaria, perempuan Samaria mau menimba air, lalu Yesus mohon satu hal, minta air dong gitu ya. Ternyata Allah haus dan dalam arti tertentu Allah itu haus meminta memohon kepada manusia satu hal yang perlu, yaitu hati kita. Maka ternyata bukan hanya kita yang pingin, yang mohon, yang haus akan Allah, ternyata hari ini kita juga tahu ada dinamika dari Allah yang sangat maha murah dan mengasihi kita. Allah juga butuh kita. Butuh dari apa? Dari kita, butuh hati kita, butuh hidup kita,
butuh waktu kita. Itu yang dibutuhkan Allah ketika kita sungguh-sungguh ada dalam situasi yang super sibuk di kota ini. Kita bangun sudah dengan berbagai macam jadwal. Kita berangkat kerja, macet di jalan, pulang jemput anak, dan seterusnya. Urusan rumah tangga yang juga luar biasa, biaya anak yang juga tidak makin hari makin kecil, tapi makin tinggi. Lalu kegiatan ekonomi yang luar biasa, memeras tenaga, cicilan, kesehatan, dan masa depan, perlu kita juga pikirkan. Artinya dalam situasi macam ini kita selalu mencari, membutuhkan, memohon kepada Allah. Tidak keliru, tetapi jangan lupa bahwa hari kita yang penuh, tetapi kadang hati kita menjadi kosong. Minta terus pada Allah, tetapi kita lupa untuk mencari dan duduk bersama sang sumber itu. Kita mencari air kehidupan, apa itu rezeki, keamanan, masa depan, keluarga, tapi ada satu hal yang kadang terlupa, yaitu duduk bersama dengan Allah, sang sumbernya tadi. Maka ketika kita tahu bahwa orang Samaria, perempuan Samaria tadi bercakap-cakap dengan Yesus dalam durasi yang lama, itu yang bagi saya mengesan sekali. Kita sebagai manusia butuh ini, butuh itu, minta dan minta dan minta. Tapi kadang doa kita sesingkat balasan WA. Ye. Mau makan apa? Mie ayam ya? Oke. Atau kalau ada yang lucu kita hanya jawab WK. Kadang jawaban kita dengan Allah, doa kita sesingkat itu, kalau butuh ya kita tinggal minta, kalau ternyata terkabul kita bilang thanks God, gitu aja. Ternyata Tuhan minta hati kita, waktu kita, hidup kita, Tuhan minta agar kita duduk bersama Dia, bercengkerama dengan Dia, orang bilang nongki yuk bareng gitu loh ya. Kita senang sekali kalau diajak ngopi sama teman lama dan lama. Apalagi bapak-bapak, pokoknya udah lupa tadi istri minta apa. Mampir dulu kemana-mana, ngopi lama-lama, pulang sudah larut malam. Karena tidak boleh pulang malam-malam, lalu pulangnya pagi. Untuk mengatakan apa? Duduk itu enak, menyenangkan. Dan persis disitulah Allah minta juga hidup kita, ayo duduk doa. Bercengkerama dengan saya, chattinglah, ngobrol bersama saya seperti yang tadi ditunjukkan oleh perempuan Samaria. Maka teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, bukan hanya kita juga yang haus, butuh pertolongan, bantuan, kerinduan ini dan itu dari Allah, tapi juga ternyata Allah tadi minta, berilah aku minum. Yang berarti berilah waktumu, berilah hatimu, berilah hidupmu untukku juga. Jangan hanya minta, tapi ayo. Bersama sumber kehidupan, bersama air itu, kamu ada di situ juga. Jangan hanya minta air saja, tetapi mari juga duduk bersama sumbernya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dalam perikopa yang panjang tadi, perempuan Samaria tadi ke sumur untuk nyari apa? Nyari air. Maka kalau mencari air, dia ke situ membawa, bukan timba, membawa tempayan. Ke situ membawa tempayan, timbanya ada enggak? Katanya enggak ada tadi ya, sumur ini dalam itu ya, enggak ada timba itu ya. Dia datang membawa tempayan, tetapi setelah ketemu Yesus ngobrol banyak, dia pulang, apa yang aneh tadi? Tempayannya lupa dibawa pulang. Iya enggak? Ngobrol banyak dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, ke situ tujuan utamanya apa? Cari air. Dengan membawa tempayan, dia mau nyari air. Ketemulah dengan Yesus, ngobrol lama, lalu ada yang terlupa. Apa? Dia pulang, tapi tempayannya enggak ikut pulang. Iya enggak tadi? Karena apa, teman-teman saudara-saudari yang terkasih? Ini yang menarik paling tidak untuk saya. Ke situ punya tujuan, ketemu dengan Yesus, lalu kemudian semua berubah total. Maka barangkali, seringkali ketika kita berjumpa dengan Yesus, mohon kepada Yesus, bertemu dengan Yesus, bercengkerama dengan Allah, kadang-kadang bukan sesuatu yang harus kita bawa, kita minta, bukan sesuatu apa yang kemudian kita temukan, tetapi barangkali malah justru ada 1-2 hal yang harus kita tinggalkan. Bertemu dengan Yesus kadang adalah soal ada sesuatu yang kutinggalkan setelah perjumpaan. Bukan tentang apa yang ku dapat pertama-tama. Aku ketemu lalu ku dapat apa nih?
Aku ketemu lalu aku dapat apa, dan seterusnya. Ternyata barangkali ketika berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Allah dalam perjumpaan yang intens, ternyata bukan hanya melulu soal aku nanti memperoleh apa, aku nanti bawa pulang apa. Ternyata malah sesuatu yang lain. Ternyata ada satu hal yang kadang kita lupa. Oh iya, seperti perempuan Samaria, bertemu dengan Yesus bukan sesuatu yang dia dapatkan air tadi, tetapi malah dia harus meninggalkan yang lain. Yaitu apa? Tempayan. Dia malah meninggalkan sesuatu yang amat penting. Dia meninggalkan sesuatu yang tadinya dia rencanakan untuk dia bawa pulang. Setelah ketemu Yesus, semuanya buyar. Maka teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, maka seringkali seseorang yang sungguh berjumpa, bertemu dengan Allah, yang pertama terjadi memang bukan soal saya dapat sesuatu, tetapi apa sih yang saya tinggalkan. Saya meninggalkan apa mestinya? Saya meninggalkan cara hidup yang lama, saya meninggalkan sesuatu yang kadang ternyata sudah salah arah, saya meninggalkan sesuatu yang bikin hati kita kosong dan bukan penuh. Itulah yang disebut tempayan tadi. Tempayan kita tinggalkan, itulah hidup kita yang lama, cara hidup yang lama, hati kita yang kosong. Maka mari saudara-saudari seperti Mazmur tadi bilang dan dinyanyikan. Kalau kau mendengar suara Tuhan, apa tadi? Jangan bertegar hati. Itu Mazmurnya gaya Sumsel loh, ditulis begitu ya. Luar biasa itu. Kembali, kalau kau mendengar suara Tuhan, jangan bertegar hati. Kalau kau sudah bertemu dengan Tuhan, jangan bertegar hati, jangan dablek, jangan budek gitu ya. Tuhan minta kamu ninggalin sesuatu, Tuhan minta supaya Indra tinggalkan sesuatu. Tinggalkan. Dia minta supaya kita sungguh-sungguh meninggalkan sesuatu yang lama, yang rapuh. Dan itulah pesan pertobatan Prapaskah. 2 minggu depan kita pertama-tama akan mengadakan rekonsiliasi dengan Allah dalam pertobatan sakramen tobat. Itu juga menjadi undangan. Dan ketika kita hari ini diminta untuk kalau sudah bertemu dengan Allah, mari kita tinggalkan sesuatu yang lama, itu juga ajakan untuk berbenah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita datang kepada Allah karena kita haus, tetapi juga jangan lupa Allah juga haus akan hidup kita. Allah mau supaya kita bercengkerama dengan Dia, Ia haus akan hati kita. Hati kita yang juga mau berubah, mau dibentuk dan berbenah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan pembaruan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita dalam roh dan kebenaran berdoa kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan, dengan bersama berseru, Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Bagi gereja Allah, semoga gereja Allah jangan sampai mengecewakan orang yang mendambakan hidup sejati, melainkan mengantarkannya kepada Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita, semoga Allah mencurahkan roh-Nya kepada masyarakat kita, agar dalam setiap langkah hidup ini, kita selalu terarah kepada Yesus Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan.
Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Bagi mereka yang mau meninggalkan gereja, semoga mereka yang mau meninggalkan gereja Allah mengalami keterbukaan hati dan merasa tertarik untuk kembali dengan menyaksikan usaha-usaha kita yang jujur dalam hidup sesuai semangat Kristus. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita di sekitar sumber hidup sejati, semoga kita selalu sadar akan kehendak Yesus yang mengutus kita melanjutkan dan menyelesaikan karyanya. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang penuh kasih, inilah kami umat-Mu yang datang kepadamu dengan membawa doa, syukur dan permohonan. Dengarkanlah kerinduan kami ini demi Kristus, pengantara kami. Amin. Kita hantar persembahan. Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah dan berkatilah roti dan anggur ini, serta jadikanlah sebagai sarana bagimu untuk melimpahkan anugerah-Mu kepada kami, yaitu bekal dalam perjalanan kami mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ketika ia minta minum dari perempuan Samaria, ia sudah menumbuhkan karunia iman dalam diri perempuan itu. Ia berkenan membangkitkan kehausan iman akan dirinya begitu kuat, sehingga berkobarlah api kasih ilahi dalam diri perempuan Samaria itu.
Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, kami minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Petrus Cahyadi, Sofian Cohan, Nikodemus Farunto, dan Stepanus Tanggono. Juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Ia mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus.
Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menuntun kita menuju hidup yang kekal. Amin. Aku percaya
Marilah kita mendoakan doa tahun devosional. Allah Bapa pencipta semesta alam, Engkaulah Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kasih. Keagungan-Mu pantas kami puji dan kami muliakan sepanjang masa. Sejak awal sejarah kehidupan, kami ciptaan-Mu senantiasa rindu mengenal Engkau, hidup dekat dengan-Mu, dan berharap penuh pada kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Engkau kami hidup, bertumbuh dan memperoleh jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman para leluhur kami, para utusan-Mu dan orang-orang saleh yang telah mewariskan kekayaan rohani yang mendalam. Melalui hidup mereka, kami diajar untuk membangun kedekatan dengan-Mu dan meluhurkan nama-Mu dengan setia dalam keselarasan tutur kata dan tindakan. Mereka berusaha hidup seturut kehendak-Mu serta menemukan jalan untuk memuliakan Dikau dan menghormati para kudus-Mu. Kami mengagumi Yesus Kristus Putra-Mu, Santa Maria Bundanya, Santo Yosef mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, serta para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka mewariskan iman yang hidup dan menginspirasi kami untuk semakin terpikat kepadamu. Mereka adalah guru iman bagi kami. Semoga kami dimampukan untuk meneladani kesalehan mereka dan memberi hormat yang pantas, serta memperoleh kekuatan dari doa-doa mereka yang sungguh kami perlukan. Tuhan Bapa kami, utuslah senantiasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat oleh tawaran dunia dan ajaran yang menyimpang dari kehendak-Mu. Mampukanlah kami bertindak bijaksana dan rendah hati, sehingga kami sungguh menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui hidup devosional, iman kami diteguhkan dan semakin berkobar untuk berbuat kasih dan kebaikan bagi banyak orang, hingga kami hidup semakin saleh dan setia menghayati panggilan kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah doa kami bersama para kudus-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, sabda Tuhan, dalam dirinya air itu akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah santapan surgawi yang telah kami terima. Kami mohon kuatkanlah kami dalam iman dan akan Yesus Kristus Putra-Mu Sang Sumber air hidup. Semoga dengan mengimaninya, kami dikuatkan pula dalam pengharapan akan kehidupan abadi yang Ia janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Warta Gereja 8 Maret 2026. 1. Penerimaan Sakramen Krisma 2026. Akan diadakan penerimaan Krisma pada hari Minggu 13 September 2026. Pembelajaran dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2026. Pendaftaran ditutup tanggal 31 Maret 2026.
Formulir dapat diambil di sekretariat paroki setiap hari pukul 8 hingga 12. 2. Baptisan bayi dan anak 2026. Akan diadakan pembaptisan bayi dan anak usia balita hingga 9 tahun pada hari Minggu 15 Maret 2026. Formulir segera dikumpulkan paling lambat tanggal 10 Maret 2026. Pertemuan orang tua dan wali baptis pada tanggal 13 Maret 2026. Formulir dapat diambil di sekretariat paroki setiap hari pukul 8 hingga 12. 3. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Penerima bantuan Seksi Sosial Paroki Hati Kudus pada hari Minggu 8 Maret 2026 pukul 9 hingga 11 bertempat di Pastoran Gereja Hati Kudus. 4. Jadwal Sakramen Tobat. Sakramen Tobat masa Prapaskah 2026 akan diadakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026 pukul 17 bertempat di Gereja Hati Kudus. 5. Pemilihan calon Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus 2026-2029. Pemilihan akan dilakukan 2 tahap di lingkungan Paroki Hati Kudus. Mohon partisipasi warga Paroki Hati Kudus untuk aktif ambil bagian dalam proses pemilihan. Amplop suara tahap pertama dikembalikan kepada Ketua Lingkungan paling lambat hari Rabu 11 Maret 2026. 6. Laporan kolekte Minggu 1 Maret 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp26.946.818. Kolekte kedua sejumlah Rp17.455.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikianlah warta minggu ini. Mohon tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, terima kasih sudah hadir, berpartisipasi, terlibat aktif dalam seluruh rangkaian misa pagi ini. Juga untuk yang sudah membantu, para petugas liturgi, pelayan dalam Ekaristi ini, terima kasih sudah memberikan diri untuk jalannya lancarnya misa ini. Teman-teman misdinar, lektor, pemazmur, streaming, sound system, PIC liturgi, suster, dan para pelayan komuni, tata laksana, dekorasi, juga kur organis dari kelompok yang dinamakan Gregorius. Terima kasih sudah membantu semakin mengalami Ekaristi ini dengan hangat. Dan juga untuk anak-adik sekolah minggu, para pendamping juga terima kasih semakin menyemarakkan gereja kita hari ini. Mari kita akhiri misa ini dengan berdiri, mohon berkat untuk kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan karya pelayanan, pekerjaan, dan seluruh aktivitas hidup hari ini dibimbing, diberkati, dituntun, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur